Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termono ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait komentar dari Demokrat tentang elektabilitas Anies yang dilansir oleh tribunnews.com ya. Demokrat, elektabilitas Anies Baswedan naik karena publik berharap ada figur perubahan ya. Ini sesuai dilansir oleh tribunnews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Demokrat, elektabilitas Anies Baswedan naik karena publik berharap ada perubahan, ada figur perubahan. Tribunnews.com Jakarta. Survei terbaru Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC menunjukkan tren elektabilitas Anies Baswedan meningkat dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto elektabilitasnya justru stagnan. Menanggapi survei SMRC ini, politikus Partai Demokrat Dede Yusuf menyebut Anies Baswedan punya kinerja yang baik selama Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Selain itu, publik juga menilai Anies Baswedan menjadi sosok atau figur yang bisa membawa perubahan. Anies yang paling membuat elektabilitas Mas Anies naik menurut saya karena ada harapan masyarakat terhadap figur perubahan, dan itu bisa dilihat dari beliau, kata Dede Yusuf saat dikonfirmasi Senin 24 Oktober 2022. Selain figur perubahan, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Jawa Barat itu juga memandang Anies Baswedan diuntungkan dengan ekspos media yang berpengaruh mendompleng elektabilitasnya. Elektabilitas Anies Baswedan dinilai akan kian naik pesat jika bersanding dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya. Apalagi jika koalisi dengan Ketum Demokrat terjadi, ya, mungkin akan lebih baik lagi elektabilitas Anies, kata dia. Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei SMRC, elektabilitas ex-Gubernur DKI Anies Baswedan alami kenaikan dalam 3 bulan terakhir dari posisi 21,9% pada Agustus 2022 menjadi 26% pada Oktober 2022. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo stagnan dalam 3 bulan terakhir, yaitu 32% pada Agustus 2022 dan stagnan di angka 32,1% pada Oktober 2022. Stagnasi dan kecenderungan penurunan juga terjadi pada elektabilitas Prabowo Subianto. Survei publik oleh SMRC dilakukan dengan responden warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Populasi survei dipilih secara acak multistage random sampling terhadap 1.220 responden. Responden yang dapat diwawancari dan dianalisa secara valid sebanyak 1.027 orang atau 84%. Margin of error survei sebesar lebih kurang 3,1%. Pada tingkat kepercayaan 95%, responden terpilih diwawancari lewat tatap muka. Ya sobat sekalian, jadi itu survei dari SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consulting, tentang elektabilitas naik dalam 3 bulan terakhir ya. Kalau kita melihat hasil survei itu, Anies ya dari Agustus sampai Oktober itu naik dari 21,9% pada Agustus 2022 menjadi 26%. Jadi naik sekitar 5% dalam 3 bulan terakhir. Kemudian untuk yang lain, yaitu Ganjar Pranowo itu stagnan 3 bulan terakhir ya. Jadi 32% menjadi 32,1% ya, naik 0,1% dari Agustus sampai Oktober. Dan ini dilakukan secara populasi survei secara acak terhadap respondennya 1.220 ya, dan memakai survei multistage random sampling ya.
Jadi populasi survei dipilih secara acak ya. Kemudian yang responden yang dapat diwawancari dan dianalisa secara valid itu dari 1220 ya, yang valid 1027 orang atau 84%. Kemudian margin of error survei itu kurang lebih 3,1% ya, dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan responden terpilih diwawancari lewat tatap muka ya. Ini adalah perkembangan 3 bulan terakhir tentang calon cawapres yang saat ini menjadi populer di kalangan publik ya. Tentu saja 3 itu ya yang menduduki paling populer ya. Pertama tentu saja ARB atau Anies Rashid Baswedan ya, yang kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo ya, kemudian Prabowo Subianto ya, termasuk juga kemungkinan PM Puan Maharani ya. Ini adalah baris pertama yang sangat populer dan banyak diingat publik ya, dan ini juga dikomentari oleh DPD dari Partai Demokrat ya, yaitu kenapa naik karena masyarakat ya memandang Anies itu diuntungkan dengan ekspos media yang berpengaruh mendompleng elektabilitasnya. Artinya Dede Yusuf ya, politikus partai Dede Yusuf menyebut Anies Baswedan punya kinerja yang baik selama Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, publik juga menilai Anies Baswedan jadi sosok atau figur yang bisa membawa perubahan ya. Jadi itu ya. Kita ketahui saat ini memang kalau kita melihat survei sebelumnya ya dari Kompas, itu tingkat kepuasan untuk pemerintah saat ini, pemerintah Jokowi Ma'ruf itu ada penurunan ya, 62,1%. Artinya memang publik itu kalau melihat nilai 62,1 itu dalam misalnya dalam penilaian perkuliahan itu nilainya sangat kurang ya, average ya. Jadi kalau 62,1 itu kurang lebih dapat C ya, yang seharusnya ya publik itu harapkan ya untuk survei kepuasan terhadap pemerintah itu minimal 70 atau 70 ke atas atau 80 lah untuk amannya, untuk memberikan penilaian kalau publik itu puas ya. Nah, survei ini memang survei Kompas maupun SMRC itu memang kurang lebih bisa memberikan sedikit gambaran ya, tetapi tidak secara komprehensif karena mengingat tidak begitu mewakili ya. Tetapi kalau kita melihat fakta yang terjadi sekarang ya, memang sekarang rakyat itu sedang menghadapi problematika yang akut ya, dari segi perekonomian ya, negara ini ya, negara perekonomian yang sekarang isunya akan masuk jurang resesi ya, dan itu tidak bisa dielakkan, dan itu sudah menjadi isu yang sifatnya global ya, mengingat ada potensi energi dan juga pangan yang bermasalah sejak perang Rusia dan Ukraina ya. Misalnya Eropa sekarang ini pemasok energi ya, dan juga pangan sebagian besar dari Rusia gitu ya, dari minyak ya, kemudian juga energi. Dan pihak juga untuk minyak goreng itu kan tidak memakai CPO, tetapi memakai biji bunga matahari yang sekarang itu mayoritas diproduksi di Ukraina. Artinya sedang menghadapi problem kelangkaan pangan ya untuk CPO juga. Artinya kemudian juga ada ancaman bahwasanya resesi global ini sudah padat merayap. Artinya sudah, meskipun 2023 diprediksi akan menjadi gongnya ya, tetapi kalau kita melihat efeknya itu sudah bisa terasa pada saat sekarang ya. Misalnya Inggris itu bisa dibilang sudah mengalami krisis yang
parah ya, sampai kebanyakan ya dari mereka itu ya krisis perekonomian ya, dan mayoritas mereka itu sudah beralih dari pekerja yang biasa menjadi pekerja PSK. Nah, ini problem ya. Kemudian juga diberitakan yang sangat mencengangkan ya, banyak juga anak-anak itu yang makan sampai karet ya. Ini di UK ya, coba bayangkan negara maju makan karet, makan penghapus. Ini berita yang sangat langka gitu ya. Di negara maju sekelas Inggris itu krisis itu tidak bisa dielakkan. Tentu saja juga negara-negara yang lain mungkin juga terdampak terdampak krisis, dan juga lambat laun ya ada ancaman yang di depan mata, yaitu resesi atau perlambatan ekonomi. Artinya ini krisis yang sudah ada di depan mata gitu ya, dari efek dari pandemi ya, 2 tahun itu COVID yang ekonomi itu belum membaik ya. Untuk di Indonesia sendiri ekonomi belum baik, kita sudah dikagetkan dengan kenaikan harga BBM ya, kenaikan harga BBM yang saat ini sudah mulai terasa gitu efeknya ya. Setiap sudah ada kelesuan dalam daya beli masyarakat. Artinya barang-barang yang ada di tengah-tengah masyarakat itu ya tidak diserap oleh pasar. Nah, ini problem gitu ya. Nah, apakah ini ya termasuk dengan adanya sosok Anies ini bisa merubah ya, ada peluang perubahan dengan kepemimpinan ya. Saya rasa ya kita bisa lihat gitu ya, kita bisa dilihat saat ini secara real problematika ekonomi ya, termasuk ekonomi global ya, yang sekarang menghadapi ancaman krisis, termasuk juga resesi, tidak sepenuhnya 100% itu dipengaruhi oleh sosok figur gitu ya, tetapi lebih kepada sistem ya. Sistem yang kita pakai, coba kita lihat, adalah sistem kapitalis ya, kapitalis yang tentu saja dalam prakteknya ketika dilakukan ya ataupun dijalankan dalam sistem ekonomi akan terus-menerus menimbulkan krisis ya. Krisis multidimensi termasuk krisis ekonomi ya, kemudian juga krisis moneter juga ya. Jadi ini juga menjadi tantangan ya. Dan ini juga sekaligus perlu bagi rakyat ya, termasuk juga civil society, menyadari bahwasanya yang menjadi problem itu bukan hanya publik ya, sosok figur ya dari Anies, tetapi bagaimana sistem ini mengatur ya. Bolehlah misalnya saat ini ya sistemnya sama ya, kemudian yang berganti adalah figur ya, misalnya Anies yang nanti digadang-gadang akan menjadi calon nomor 1 ya, presiden ya, tetapi sistemnya sama, artinya kita masih memakai sistem kapitalis ya. Artinya sistem misalnya penguasaan sumber daya alam ini akan tetap dikuasai oleh asing dan asing ya. Bagaimana akibatnya? Sama saja gitu ya. Kita tidak bisa menikmati ya kekayaan sumber daya alam ya. Artinya apa yang didapat oleh negara melalui APBN, melalui sumber daya alam sama gitu ya. Misalnya komoditas emas ya, batu bara ya, dan lain sebagainya ya, mayoritas masih dikuasai oleh asing ya, dan kita hanya mendapatkan pajak yang sedikit. Nah, ini apakah akan terjadi perubahan yang sifatnya revolusioner kan? Kita belum dapat informasi dari misalnya Anies gitu ya. Bisa jadi ya kalau kondisi ini dipertahankan ya dengan memakai sistem seperti ini dan hanya mengandalkan perubahan person ya, tentu saja tidak akan menyentuh akar permasalahan ya, karena permasalahan sekarang adalah masalah sistem ya.
sistemnya sama, ya ibaratnya mobil ya, kalau sudah rusak diganti siapapun supirnya itu tetap saja akan mendapatkan mobil yang butut ya, tidak akan bisa berjalan dengan optimal ya. Makanya kalau kita melihat problematika kita itu sebenarnya adalah salah urus ya, salah urus dan salah sistem gitu ya. Bayangkan ya, kita itu negara dengan kekayaan sumber yang kalau kita hitung-hitungan ya, sumber daya alam kita itu menjadi juara nomor 1 ataupun kalau tidak nomor 2 ya, dari komoditas emas ya, emas, gas, batu bara, itu kita adalah negara yang salah satunya yang kaya ya. Tetapi bagaimana ceritanya itu dari dahulu ya, dari sejak negara ini merdeka hingga sekarang ya, kondisi rakyat itu selalu dalam kondisi yang mencekik ya, susah, dan tidak bisa dianggap jarang kita melihat ya kesejahteraan itu nampak di tengah-tengah masyarakat ya. Ini dari masalah perekonomian yang menghadapi krisis multidimensi ke depan. Belum masalah hukum ya, masalah hukum ya, kita ketahui ya, masyarakat kita suka atau tidak suka sudah mulai melihat bahwasanya hukum ini sudah tidak berpihak kepada masyarakat secara merata gitu ya. Hukum hanya menyentuh kepada masyarakat level bawah, kemudian sangat tumpul kepada orang-orang di atas ya, tumpul ke bawah dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya tidak ada pemerataan atau equality before the law itu dalam hukum ya. Kemudian masalah yang lain ya, penangkapan aktivis ya, termasuk juga para ulama yang dikriminalisasi dengan kasus-kasus yang tidak yang tidak masuk akal ya. Tempo hari ada kasus pidana Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Bahar bin Smith meskipun sudah keluar, artinya tapi tetap gitu ya, masyarakat ini masih terbayang ketakutan ketika seseorang itu menyampaikan pendapat di muka publik itu dijerat dengan pasal hoax misalnya, dijerat pasal ITE ya. Yang ini tentu saja kalau kita bertanya kepada masyarakat, mereka akan berpikir ulang untuk menyampaikan pendapat kritik ya kepada penguasa itu karena terganjal masalah jerat pidana yang menghantui di depan mata ya. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang hoax, undang-undang nomor 1 tahun 46 yang masih orang itu berpikir ribuan kali untuk menyampaikan pendapatnya. Artinya ini kalau seperti ini dipertahankan, artinya negara ini tidak baik-baik saja gitu ya. Maka wajar misalnya meskipun tidak begitu mewakili ya, survei Kompas ya kemarin itu yang di tingkat kepuasan Presiden Jokowi Ma'ruf itu turun 60% ya. Dan ini mungkin hanya fenomena gunung es ya. Kemungkinan kepuasan yang lain itu pasti juga akan ada ya, tetapi kita terganjal dengan banyak sekali ya halangan-halangan yang menghalangi ya civil society untuk berpendapat mengkritik penguasanya sendiri. Nah, bagaimana dengan Anies ya? Anies sama saja gitu ya. Anies sama saja kalau sistemnya itu masih sistem sekarang kapitalis sekuler demokrasi ya, yang demokrasi itu kita sendiri tahu ya, disampaikan biaya demokrasi itu mahal ya. Bahkan Pak Mahfud MD juga pernah mengatakan ya 92% kontestasi itu kan dibiayai cukong ya. Ini bukan komentar orang rakyat biasa, tetapi ya orang yang mempunyai kekuasaan, yaitu Mahfud MD misalnya. Artinya apa ya? Artinya potensi-potensi ke depan misalnya kalau yang berubah itu cuma Anies, tapi dalam segi ekonomi ya, politik, sistem lah itu tidak dirubah dengan sistem yang memberikan kesejahteraan dan juga
kepuasan terhadap publik masyarakat, ya itu akan sama saja ya. Anies berubah, tetapi dalam konteks politik kita masih memakai sistem demokrasi ya. Artinya potensi korupsi itu akan tetap ada gitu ya. Kemudian dari segi perekonomian, ekonomi kita ya, sumber daya alam kita masih memakai undang-undang sekarang, misalnya undang-undang Minerba yang memberikan konsesi kepada asing dan asing ataupun perusahaan untuk asing ya, untuk mengeruk ya sumber daya alam kita, maka akan sulit ya mendapatkan perubahan yang hakiki ya. Makanya kalau kita melihat ya, sebenarnya negara ini ya potensi sumber daya alamnya sudah besar gitu ya. Misalnya hitung-hitungan para ahli itu pernah mengungkapkan 6 komoditas saja ya, itu potensinya kita luar biasa ya. Jadi emas, dari 6 komoditas itu emas, gas alam, batu bara, nikel, hasil laut atau hasil hutan itu hasilnya 4.000 triliun lebih ya, melebihi hasil melebihi APBN kita yang 2.750. Itu kalau kita kelola sendiri ya. Artinya kalau sebenarnya kita benar-benar real ya mengelola sumber daya alam ini, maka bisa saja impian untuk menjadi masyarakat society yang benar-benar real sejahtera ya, baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu benar-benar bisa dicapai gitu ya. Ya kita tunggu saja ya perkembangan tentang harapan ekspektasi masyarakat terhadap ARP Anies Rashid Baswedan ya, berita-berita ke depan ya, kemudian juga gebrakan Anies ya, apakah bisa benar-benar merubah kondisi saat ini yang lagi carut marut. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.